Halo guys, ketemu lagi. Sekarang kita di week 5. Gimana? Udah pada terbiasa coding nggak? Kalau belum nggak apa-apa. Tenang saja, pelan-pelan. Pasti bisa, oke? Nah, tapi minggu ini kita harus belajar sedikit lagi tentang pemrograman. Kalau minggu kemarin, minggu keempat, kita sudah belajar untuk mengimplementasi dari notasi proses dan input-output ke dalam pemrograman. Minggu ini kita akan belajar untuk mengimplementasi notasi decision. Masih ingat conditional statement dengan decision, notasi decision. Nah, oke, kita mulai ya. Nah, untuk kali ini sudah saya siapkan 4 algoritma. Masing-masing algoritma punya kekhasannya sendiri-sendiri sehingga nanti cara programnya pasti akan berbeda. Algoritma pertama adalah ini, di mana algoritma ini menentukan apakah pengguna disuruh sarapan dulu atau langsung berangkat. Oke, sudah saya siapkan file breakfast or not. Silakan dibuat filenya jika belum ada. Jika lupa, tonton dulu video yang minggu lalu, oke? Oke, sekali lagi kita akan program di dalam PSVM. Kurung-kurang dibuka, kurung-kurang tutup. Oke. Sehingga apa yang perlu kita lakukan pertama kali adalah deklarasi variabel jam. In jam. Jam ya, bukan jam. Langkah kedua, minta output. Pasti ada errornya. Nah, diklik add import to Java util.scanner atau bisa diketik manual ya. Kemudian kita kasih tahu dulu ke user input apa yang harus diberikan. Sekarang jam berapa? Lalu input kita akan masukkan dalam variabel jam. Oke, saya minta input. Kemudian, nah itu tadi deklarasi dan minta input. Kemudian langkah ketiga ini, decision ini. Bagaimana kita melakukan decision ini adalah dengan sintaks yang namanya if. Sebenarnya sangat wajar ketika kita menanyakan sebuah pengkondisian, kita pasti akan tanya, jika jam kurang dari 7, maka lakukan output sarapan dulu. Jika dalam bahasa Inggrisnya adalah if, sehingga kita juga lakukan sintaksnya adalah if kondisi jam kurang dari 7 itu dimasukkan di dalam tanda kurung ini, teman-teman. Jadi if kurung buka, kurung biasa ya, bukan kurung kurawal, jam kurang dari 7, kurung tutup, jangan lupa kurung buka dan kurung tutup. Nah, ketika kondisi ini terpenuhi, maka kita lakukan sesuatu. Kita lakukan sebuah perintah, 2 buah perintah, 3 buah perintah, 1 juta perintah, terserah. Jika perintahnya lebih dari 1 baris, ingat ya, jika perintahnya lebih dari 1 baris, kita butuh kurung kurawal untuk menandakan kumpulan dari perintah itu masuk di dalam kondisi if. Oke, tapi agar nggak lupa, menurut saya mau 1 baris, mau 1000 baris, sebaiknya tetap dikasih tanda kurung kurawal. Oke, kurung kurawal. Kalau di NetBeans begitu kurung kurawal lalu kita enter, maka kurung kurawal tutupnya akan dibuat, gitu ya. Jika jam kurang dari 7, maka di dalam sini kita akan berikan perintah ketika kondisi itu benar. Kapan kondisi itu benar? Kalau jam kurang dari 7. Apa yang dilakukan? Kita kembali ke algoritma. Jika jam kurang dari 7 true,
maka kita ke output yang warna hijau ini. Tuliskan sarapan dulu gitu ya. Setelah itu, di luar if, kita tuliskan output yang, notasi output yang putih ini. Berangkat. Lalu selesai. Oke, kita coba ya. Ingat run file. Jika Anda melakukan run project, maka NetBeans-nya akan bingung. Kenapa? Karena sekarang project ini sudah memiliki beberapa kelas, di mana semua kelasnya ada main-nya. Nah, NetBeans-nya akan bingung main mana yang akan dibuat, gitu ya. Sehingga sebaiknya adalah kita spesifikkan bahwa run-nya adalah run file yang ini, breakfast or not. Oke, run file. Kelihatan di atas. Sekarang jam berapa? Jam 9. Maka cuman keluar berangkat. Sarapan dulunya nggak keluar. Kita coba lagi. Run file. Sekarang jam berapa? Jam 6. Maka keluar sarapan dulu. Berangkat. Output yang hijau, output hijau ini hanya dijalankan ketika kondisi jam kurang dari 7 terpenuhi. Ini adalah perintah atau sintak if saja. Sehingga yang di dalamnya perintah ini hanya dijalankan kalau kondisi ini terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, tidak akan dijalankan. Oke. Next video adalah variasi dari sintak if, yaitu if else. Kita ketemu lagi ya.